Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kairanisa Jarwati dengan NIM 25416273201078. Saya berasal dari kelas PS25H, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu filsafat, salah satu aliran filsafat yaitu eksistensialisme, serta tokoh-tokoh yang menganut aliran ini dan kritik-kritik apa saja yang diarahkan kepada aliran ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Psikologi Indonesia. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama mengenai eksistensialisme, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu apa itu filsafat. Secara ringkas, filsafat adalah cinta tentang kebijaksanaan. Filsafat membuat kita berpikir tentang segala hal di dunia ini. Intinya, filsafat membuat kita berpikir. 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah apa yang nyata, apa yang kita ketahui, dan bagaimana cara kita hidup. Nah, di dalam filsafat ini terdapat banyak aliran. Salah satu alirannya yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme aliran yang paling berani menjawab ketiga pertanyaan ini, bagaimana cara kita hidup, dengan jawaban yang menantang, bahwa kita hidup dengan memiliki kebebasan mutlak dan tanggung jawab yang penuh. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang eksistensialisme lebih dalam. Kita semua sering dengar kata eksistensialisme, kedengarannya keren, jagoan, kebebasan tanpa batas, kebebasan mutlak. Intinya apapun yang kita mau lakuin itu semua bebas, terserah kita. Nah, saya di sini ingin mengajak teman-teman berdiskusi sebentar, melihat sisi gelap dari kebebasan yang kebangetan ini. Eksistensialisme adalah filosofi bebas tanpa panduan. Tokoh utama di sini adalah Jean-Paul Sartre dengan tagline terkenal, eksistensi mendahului esensi. Maksudnya gini, kita ini lahir ke dunia kayak kertas kosong. Jadi, kita ada dulu, eksistensi, kemudian kita mengisi dan mewarnai kertas itu dengan tindakan dan pilihan kita sendiri, esensi. Nah, kita tidak terikat dengan takdir, langit, atau manual bawaan yang menyuruh kita untuk menjadi apa. Jadi, Sartre bilang bahwa kita ini dikutuk untuk bebas. Nah, tapi disinilah masalahnya. Kritik yang pertama, oke, bagus, kita bebas. Bebas untuk menentukan pilihan, bebas untuk menentukan jalan hidup kita sendiri. Tapi jika kita diberi kebebasan 100%, maka tanggung jawabnya pun akan menjadi 100%. Jadi jika kita memilih A, maka pilihan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita seolah-olah bilang, inilah model manusia yang paling oke. Bayangkan jika di kehidupan sehari-hari, mau resign atau tidak, mau nikah atau tidak, mau pacaran atau tidak, jika dilihat dari kacamata eksistensialisme, pilihan-pilihan yang kita pilih, jika salah, tidak ada yang bisa disalahkan. Maksudnya, jika gagal, itu murni dari kesalahan kita. Kita tidak bisa menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, atau menyalahkan hal-hal yang lain. Beban kecemasan itu bagaikan ransel yang penuh dengan batu yang kita bawa kemana-mana. Capek kan? Baik, agar kita lebih paham, kita akan masuk ke contoh salah satu tokoh karakter dari anime yang menganut aliran eksistensialisme, yaitu Eren Yeager dari Attack on Titan. Buat teman-teman pecinta anime, pasti sudah tidak asing dengan salah satu anime yang berjudul Attack on Titan dengan pemeran utamanya yaitu Eren Yeager. Eren Yeager ini adalah salah satu tokoh yang memiliki pemikiran sangat eksistensialis. Mengapa? Karena Eren Yeager sangat terobsesi dengan kebebasan. Ia sangat membenci akan tembok, membenci takdir, membenci dibatasi Titan, dan ia ingin membuktikan bahwa dirinya lah yang dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Perjalanan Eren menunjukkan ironi filosofis terbesar. Dalam mengejar kebebasan mutlak, Eren malah terjerumus ke dalam determinisme,
yaitu keyakinan bahwa semuanya telah ditentukan. Pada saat Eren mendapatkan kekuatan Attack Titan, ia mendapatkan penglihatan masa depan dan masa lalu secara bersamaan. Ia menyadari bahwa segala tindakan-tindakannya, baik itu seperti rumbling, telah ditentukan dan ia hanya menjalani skrip yang telah ada. Ini adalah kritik telak terhadap kebebasan eksistensialis. Apakah Eren benar-benar bebas memilih? Ataukah Eren hanya menjadi budak dari takdir yang ia pikir adalah sebuah kebebasan? Pada akhirnya, dia memilih jalan genosida bukan karena itu merupakan pilihan yang terbaik, melainkan karena itulah satu-satunya jalan yang dia lihat. Dan itu adalah penolakan terhadap kebebasan eksistensialis yang menawarkan kemungkinan tak terbatas. Ketika Eren berhasil meraih kebebasan mutlaknya, dia sampai kepada kesimpulan yang mengerikan. Satu-satunya cara agar dia meraih kebebasan yaitu dengan cara menghancurkan seluruh hal-hal yang kemungkinan membatasi dirinya, yaitu dunia luar dengan cara melakukan rumbling. Kritik seriusnya, kebebasan ala Eren merupakan absolutisme moral. Jika nilai moral itu cuma buatan kita sendiri alias subjektif, lalu Eren membuat nilai barunya sendiri dengan berpikiran untuk menghancurkan semua yang mengancam, lalu apa bedanya pemikiran Eren atau pemilihan Eren dengan pilihan orang lain atau pemikiran orang lain yang ingin kedamaian? Eren seperti tokoh eksistensialis yang gagal, karena ia tidak hanya menciptakan makna yang baru untuk dirinya sendiri, tetapi memaksakan makna itu kepada seluruh dunia. Ia tidak bisa mentolerir keberadaan orang lain yang memiliki proyek keberadaan berbeda. Ini menunjukkan bahwa eksistensialisme tanpa adanya pemikiran kolektif akan selalu beresiko tinggi mengarah kepada pembenaran diri untuk kekerasan dan juga kezaliman. Kritik yang ketiga, tokoh-tokoh seperti Sartre ini melihat manusia sebagai entitas tunggal yang lahir di ruang hampa, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kritikus, terutama seorang sosiolog ataupun psikolog, berpendapat bahwa manusia lahir ke dunia ini tidak seperti kertas yang kosong-kosong banget, karena manusia lahir membawa esensi. Kita terlahir sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dibekali budaya, dan juga keluarga. Kita telah terkontaminasi dari hari pertama kita lahir di dunia ini. Coba kita lihat di kehidupan sehari-hari. Pilihan kita itu terbatas oleh banyak hal. Gaji, utang, waktu, lokasi. Eksistensialisme sering dikritik karena terlalu fokus pada pengalaman orang yang memiliki privilege atau waktu untuk merenung. Sedangkan bagi orang yang banting tulang untuk cari makan, mikirin makna kehidupan itu urusan nanti. Yang penting perut kenyang dulu. Kita tidak sebebas itu. Eksistensialisme itu penting karena membuat diri kita sadar dan lebih bertanggung jawab. Dia berhasil mengajar kita dari mentalitas nasib sial dan membuat kita untuk bertindak. Tapi kelemahannya fatal. Dalam usahanya membuat kita jadi bos diri sendiri, ia malah membuat kita panik dan menyebabkan kita tersesat dalam karena tidak ada peta moral. Kebebasan mutlaknya seperti yang dialami Eren Yeager dan seperti kita jika dihadapi dengan pilihan yang sulit. Seringkali terasa lebih seperti beban, bukan hadiah. Jadi, gunakan kebebasanmu untuk menolak standar palsu dan menciptakan nilai otentikmu sendiri. Sambil tetap menyadari bahwa kebebasanmu itu harus berhenti tepat sebelum ia melewati batas kebebasan orang lain. Dengan begitu, kita bisa menemukan keberanian, bukan kepanikan di tengah samudera kebebasan yang tak bertepi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.